Salam Just Indo. Kita bahas sepak bola Indonesia. Kemarin hari Jumat heboh di Twitter tentang Bagus Kava ke FC Utrecht. Oke, gue itu sudah apa namanya? eh, gue 20 tahun tinggal di Belanda, 8 tahun di Utrecht dan besar di Utrecht. Jadi kalau bahas soal Utrecht, 7 tahun bolak-balik ke stadion, hampir tiap minggu. Jadi mengalami 3 stadion di Utrecht. Jadi gue udah tahu apa yang namanya Utrecht, budayanya dan lain-lain. Orang mama saya masih tinggal di Utrecht sampai detik ini. Oke. Jadi gini, kalau kita melihat apa namanya gosip-gosipnya di Utrecht, gue sempet chat dengan beberapa temen gue fans FC Utrecht sampai detik ini. Mereka nggak tahu, mereka tidak tahu, justru yang mereka heran, ini anak kok Instagramnya followernya 500.000, padahal ibarat nggak dikenal lah, ya kan, tapi kok followernya bisa begitu banyak. Em, yang gue takutin itu FC Utrecht ngambil dia demi promosi. Kenapa gue berani mengatakan itu? Jadi dulu sebelum Stefano Lillipali ke sini, ke Indonesia, gue gue dapatkan klub buat dia di Jepang. Oke, dia main setahun di Jepang. Vano bingung kenapa dia nggak pernah dimainin di tim utama. Padahal pada saat friendly dia main, dia cetak gol, main bagus, tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Ternyata usut-usut punya usut, abis Stefano cabut kan si Irfan Bahdim ke sana, nyaris nggak pernah main juga. Jadi usut punya usut, ternyata mereka ingin namanya ngetop di Indonesia. Oke. Nah ini yang gue takutin bahwa Bagus datang cuman buat namanya doang, ya. Tapi gini ya, karena ini belum official semua, jadi kita nggak bisa berandai-andai. Gue sih sampai detik ini gue nggak yakin dia ke FC Utrecht. Cuman gue baca banyak, ada media yang bilang eh, yakin, tinggal konfirmasi aja dari official release, bisa aja. Tapi ada juga yang bilang, yang nge-post bahwa bahwa Bagus sendiri mengatakan gue nggak tahu apa-apa. Oke, Barito Putra sudah dikonfirmasi, oh mereka lepas. Kalau kontraknya dilepas, jadi ibarat Bagus ini tidak punya kontrak dan bisa gabung ke klub setiap saat. Oke. By the way, gue salut dengan Barito Putra, harus dikatakan bahwa mereka tidak mencari duit, tapi mereka benar-benar mendukung anak muda untuk pindah keluar ya. Ini harus dikatakan tentang Barito Putra. Sebenarnya dari dulu gue udah dengar dari Ruben Warbanaran dan si siapa itu, Tony Keusel. Mereka pernah main di Barito, mereka cerita hal-hal yang bagus semua. Mereka sangat puas di Barito. Jadi Barito itu jadi contoh untuk klub sepak bola bahwa tidak semuanya itu hanya dengan duit, bisa tujuan murni untuk mendukung anak-anak muda. Salut buat Barito. Nah, jadi kita berandai-andai, oke? Kita berandai-andai, seandainya benar Bagus kayak FC Utrecht, plus minus poinnya apa? Gue selalu bilang, kalau lu nonton video-video gue, ngikutin gue terus, gue pernah bilang, kalau udah dapat kesempatan untuk pindah ke luar negeri, terutama Eropa Barat, entah lu main bagus atau enggak, lu harus berangkat, oke? Karena kalau lu main di Eropa Barat, yang lu pelajari itu bukan cuma sepak bola. Lu belajar disiplin, lu belajar profesional, lu belajar bermain dalam sebuah tim, lu belajar menerima kekalahan, lu belajar apa namanya, menikmati kemenangan. Terus di samping sisi sepak bolanya, lu belajar budaya. Karena orang kita di sana itu kan minoritas, rambut hitam, kulit beda, nggak bisa bahasanya, oke? Dan di situ kalian bisa lihat bahwa minoritas yang berada di negara Eropa Barat terutama itu dihargai. Kalau kalau dengan catatan,
lu bisa adaptasi. Oke. Yang dimaksud adaptasi itu apa? Yang gue maksud adaptasi kalau lu kumpul dengan klubnya, ya ikutin pola makan mereka. Suka nggak suka, hajar aja. Contoh, mereka kan suka makan, ibarat nggak ada nasi lah, siang itu lunch roti dengan ini. Ya udah lu makan, ngerti nggak? Kalau lu bisa adaptasi, lu dihargai. Walaupun bahasa Belanda lu keteteran, banyak pemain-pemain yang pemain luar yang main 1-2 tahun di Belanda nggak bisa bahasa Belanda, nggak usah jauh-jauh selatan aja lah, nggak bisa bahasa Belanda. Oke, karena bahasa Belanda memang susah. Dan orang Belanda itu tidak melihat warna kulit lu, tidak melihat agama lu, tidak melihat lu siapa. Pada saat lu gabung di sebuah klub di Belanda, hak dan kewajiban lu itu sama. Lu tidak harus membuktikan bahwa lu lebih hebat karena lu minoritas. Tidak, sama sekali tidak. Salah besar itu. Oke. Jadi untuk Bagus, seandainya dia pergi, gue tetap berpendapat seperti yang gue bilang di DPI, bakatnya masih jauh. Di bawah, nggak usah tim utama, di U21 aja jauh. Kenapa? U21 itu main di divisi 2 bersama namanya Yong itu muda. Jong Utrecht, Jong Ajax, Jong PSV, sama Jong AZ. Ada 4 klub dari Eredivisie yang main di divisi 2, di eerste divisi. Jadi Eredivisie, eerste divisi. 4 tim yang kirim U21-nya, walaupun mereka keteteran, kecuali Ajax yang agak bisa ngelawan. Tapi mereka mendapatkan pengalaman agar bisa muda-muda itu ke tim utamanya. Oke. Dan ya kembali lagi, kalau gue bilang apakah Bagus bisa main, enggak, gue bilang enggak, bakatnya masih jauh. Cuman menurut media yang beredar sekarang, kan dia sekarang lagi recovery, ntar pulang Indonesia terus baru dia ke Belanda. Nggak ada masalah, ikut latihan aja udah luar biasa, udah lebih. Kenapa? Daripada dia di Inggris dengan Garuda Select, itu program yang luar biasa untuk gue ya. Karena gue sedikit tau lah, gue kenal berapa orang di dalamnya, itu luar biasa. Tapi kekurangan dari Garuda Select adalah mereka kumpul sama orang Indonesia semua. Nah, kalau dia ke Utrecht, dia satu-satunya. Bagaimana dia adaptasi, percaya diri, dihajar di lapangan, dihajar mental, tapi dibimbing. Oke. Bagaimana dia bisa beradaptasi, itu yang sangat penting. Percaya dirinya seperti apa, mentalnya seperti apa. Kalau mentalnya kuat, dia bisa survive walaupun seandainya bakatnya so-so. Ya. Tapi kalau dia berbakat tapi nggak punya mental, selesai. Jangan lu merasa diri lu paling hebat, salah besar. Lu adalah bagian yang ingin berkontribusi, ingin belajar. Dengan sikap seperti itu, secara otomatis lu akan low profile. Low profile ini itu dihargai sama orang Belanda. Nah, kedua, Utrecht itu kota kecil, kota keempat di Belanda, penduduknya 250 ribuan. Orang Indonesia nggak terlalu banyak, tidak sebanyak di Amsterdam, tapi ada beberapa. Nah, makanan Indonesia itu ada berapa, 4, 5, 6 restoran Indonesia lah. Gue punya temen punya beberapa restoran juga. Jadi makanan Indonesia nggak ada masalah. Kalau nggak mau ke restoran, banyak toko Cina yang jual barang-barang Indonesia, nggak masalah juga. Jadi adaptasi itu nggak masalah. Tidak terlalu rame, tidak banyak dapat dapat godaan yang nggak jelas. Nah, di sini pun dia harus bisa pilih orang. Kalau gue usulkan, kumpul sebanyak mungkin sama orang Belanda, tinggal di keluarga Belanda, biasakan makan Belanda, makan untuk tubuh lu, bukan untuk lidah lu. Kalau Bagus bisa adaptasi, bisa aja dia, kalau dia cepat adaptasi, bisa aja dia diberi kesempatan untuk main di U2 di Jong FC Utrechtnya. Bisa aja, kenapa enggak? Siapa tahu dia bisa memberikan kontribusi bukan dengan bakat, tapi lebih dengan kerja keras, kayak Dirk Kuyt lah. Seberbakat apa sih dia? Atau bahkan Van de Beek sekarang. Murni dengan kerja keras, bisa aja, semua bisa. Tapi kalau soal bakat dan
masih jauh seperti yang gue bilang. Cuman sekali lagi ini kan kita berandai-andai, kita tidak tahu. Gue harap untuk bagus untuk sepak bola Indonesia, bagus bener ke FC Utrecht. Murni untuk pengalaman sepak bola dan non sepak bola. Modal yang dia bisa bawa tidak hanya dari Inggris, di Belanda juga, yang dia bisa bawa ke Indonesia kalau dia di sini menjadi pemain profesional. Oke, itu aja sedikit dulu. Kita lihat kalau seandainya dia jadi, gue kirim temen gue ke, kalau dia jadi gabung, dia udah latihan, gue suruh temen gue lihat dia main. Bahkan kalau bisa suruh gue interview sedikit, ya. Janji gue kalau seandainya dia sudah benar-benar gabung. Thanks for watching.